Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Celia Devia dengan NPM 2313034060 dari angkatan 2023 kelas B Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya kearifan lokal dalam kurikulum geografi. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah bagian dari tata perilaku hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menyebar secara turun-temurun. Jadi, kearifan lokal itu terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti yang luas. Nah, dalam arti yang lain, kearifan lokal itu juga suatu kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah yang mencakup nilai-nilai sosial budaya yang ada. Lalu, selanjutnya kita akan membahas beberapa alasan mengenai pentingnya kearifan lokal dalam kurikulum geografi. I got so much motherfucking design on right now. Kearifan lokal sangat penting dalam kurikulum geografi karena memungkinkan siswa untuk dapat memahami dan menghargai budaya serta tradisi dari masyarakat setempat. Kearifan lokal juga dapat membantu siswa dalam memahami bagaimana masyarakat itu berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta bagaimana nilai-nilai budaya dan etika sosial itu dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Dalam kurikulum geografi, kearifan lokal itu dapat diperkenalkan melalui contoh-contoh kearifan lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Yuk kita bahas apa aja sih kearifan lokal yang ada di Indonesia? Yang pertama, ada sistem subak di Bali. Subak adalah sistem irigasi tradisional yang digunakan untuk mengatur pengelolaan air di sawah-sawah Bali. Kearifan lokal subak mencakup praktik-praktik budaya dan spiritual yang telah ada selama berabad-abad, termasuk pengaturan waktu tanam, penggunaan air, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dari segi geografi, subak sangat terkait dengan topografi dan tata ruang Bali. Kurikulum geografi dapat mengintegrasikannya pembelajaran tentang subak untuk menjelaskan konsep-konsep seperti hidrologi, pola penggunaan lahan, interaksi manusia dan lingkungan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, sistem pertanian tumpang sari atau polikultur adalah praktik bercocok tanam di daerah Lampung, di mana berbagai jenis tanaman ditanam bersama-sama pada lahan yang sama. Nah, kaitannya dengan kurikulum geografi dapat dijelaskan melalui beberapa konsep loh. Yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan. Sistem polikultur mencerminkan interaksi antara manusia dan lingkungan alam di Lampung. Melalui praktik ini, petani mengoptimalkan lahan sesuai dengan karakteristik geografisnya seperti kondisi tanah dan iklim. Yang kedua, penggunaan ruang. Melalui polikultur, petani mengatur penggunaan ruang lahan secara efektif, mengoptimalkan hasil panen dari berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Konsep penggunaan ruang adalah bagian dari kurikulum geografi yang membahas bagaimana manusia memanfaatkan ruang bumi untuk berbagai kegiatan. Dengan memahami sistem pertanian tumpang sari atau polikultur dan kaitannya dengan kurikulum geografi, siswa itu dapat memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi geografis yang ada. Nah, dengan mengaitkan konsep geografi dengan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat lokal, dapat membuat pembelajaran yang lebih berarti bagi siswa. Ini membantu mereka mengaitkan teori dengan praktik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep geografi. Dengan memasukkan kearifan lokal dalam kurikulum geografi juga, itu dapat memberdayakan komunitas lokal dengan mengakui nilai-nilai dari pengetahuan mereka. Ini dapat mendorong kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.